Talk Highlight. Mendengar dan juga netizen, pemerintah melalui Pertamina telah melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Pembatasan BBM bersubsidi itu mutlak dilakukan agar konsumsi BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat dikendalikan. Selama ini salah satu penyebab subsidi BBM tidak tepat sasaran adalah karena masih banyaknya orang kaya yang juga menggunakan BBM bersubsidi. Lalu bagaimana edukasi yang harus dilakukan agar BBM subsidi ini tepat sasaran? Dalam Talk Highlight pagi hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber. Ada Ketua Komisi 7 DPR RI, Bapak Sugeng Suparwoto, dan juga pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro, serta Ketua DPP Organda Bidang Angkutan Penumpang, Bapak Kurnia Lesani Adnan. Saya sapa saja narasumber yang sudah bergabung. Nampaknya Pak Sugeng belum bergabung ya di Zoom meeting. Ada Pak Komaydi. Selamat pagi Pak Komaydi, apa kabar Pak? Halo Pak Komaydi. Saya sapa Pak Sani dulu kalau begitu. Pak Sani, selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Mas Beri. Kabar baik Pak ya? Mas Komaydi. Selamat pagi. Pak Komaydi sudah terdengar suaranya. Pagi Mas Beri, Pak Kurnia, selamat pagi. Selamat pagi. Yang belum bergabung Ketua Komisi 7 DPR ya, Pak Sugeng Suparwoto di pagi hari ini. Kita masih nantikan Pak Sugeng untuk bisa hadir bersama-sama kita di pagi hari ini, tapi juga untuk Anda pendengar serta netizen. Oh, Pak Sugeng sudah hadir nampaknya. Pak Sugeng, selamat pagi. Apa kabar Pak Sugeng? Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sugeng. Pagi Mas Sugeng. Pagi. Ini topik yang menarik sekali ya kalau kita ngobrolin tentang pembatasan BBM bersubsidi. Dan untuk Anda pendengar yang juga mungkin ingin bergabung dalam perbincangan kita di pagi hari ini, silakan nanti Anda bisa telepon juga di 021 586 9000, SMS WA 081 180 6543. Di awal ini mungkin saya ingin ke Pak Sugeng terlebih dahulu ya, Pak Komaydi dan juga Pak Sani. Kami ingin tahu Pak sebetulnya bagaimana DPR mungkin bisa menjelaskan seberapa penting pembatasan BBM ini dilakukan, dan jika tidak dilakukan pembatasan memang apa yang akan terjadi sebetulnya? Iya, betapa pentingnya pembatasan BBM ini karena faktanya adalah bahwa BBM ini hampir 60% bahkan 70%-nya kita adalah impor. Kenapa demikian? Karena memang produksi dalam negeri ini terus-menerus turun, atau yang sering disebut lifting. Lifting terus turun karena memang faktanya Indonesia memang tidak merupakan negara yang kaya minyak. Itu jadi salah besar informasi hari ini bahwa yang sering didengung-dengung bahwa Indonesia adalah kaya minyak, sama sekali tidak. Kita ini hanya 0,2% saja dari cadangan dunianya, 2/1000 saja jadi cadangan dunia. Dan sekarang bahkan namanya proven reserve atau cadangan pasti yang bisa diproduksi itu tinggal kurang lebih 2,8 miliar barrel saja. Sehingga bahkan lifting atau produksi dalam negeri terus-menerus turun. Hari-hari ini meskipun dalam APBN, ini masih APBN tahun 2022, ditetapkan produksi liftingnya adalah 703.000 barrel per hari, tapi faktanya hanya mencapai 610.000 barrel per hari saja rata-rata. Sedangkan konsumsinya terus naik, bahkan sudah memasuki 1,58 atau 1.580.000 barrel per hari, sehingga setiap hari kita impor BBM kurang lebih 900.000 barrel sekarang ini gitu. Nah, itulah yang menjadi problem utama. Bagaimana memang lantas dari sisi harga terus naik karena memang faktanya harga dunia BBM naik terus akibat berbagai masalah ya, masalah politik, masalah juga cadangan dunia yang juga terus turun. Nah, di sisi lain adalah bahwa BBM ini sebagai kategori juga yang energi yang harus terus-menerus kita kurangi, mengingat juga termasuk merusak lingkungan dengan kandungan sulfur dan juga kandungan sulfur dan karbon yang tinggi. Maka ada upaya terus-menerus bagaimana kalau toh kita mengkonsumsi BBM adalah BBM yang ramah lingkungan ke depan, dan kita harus segera masuk energi baru terbarukan, mengingat energi fosil memang sudah jadi masalah. Energi fosil adalah
minyak, gas, dan batu bara. Minyak seperti tadi kita sudah sangat-sangat terbatas karena memang cadangannya juga sangat terbatas. Gas kita agak lumayan, kita ada kurang lebih 60 triliun kubik feet cadangan kita untuk mampu untuk cadangan kita kurang lebih 20 tahun. Tapi kalau BBM tadi, kalau tidak ditemukan reserve atau cadangan baru yang signifikan, cadangan minyak kita ini hanya cukup kurang lebih hanya sampai 10-12 tahun saja. Artinya itulah fakta hari ini di tengah-tengah terus juga keterbatasan di dunia. BBM ini semakin hari semakin menjadi masalah di kita, sehingga pembatasan lantas karena dengan harganya yang tinggi sementara daya beli kita juga tidak mampu menyesuaikan dengan harga dunia, maka ada subsidi. Nah, subsidi di BBM memang juga selain memang besar secara rupiah, bahkan sampai 500 triliun itu pun akhir tahun November ini, maka akhir Oktober, sehingga November dan Desember ini kurang lebih perlu tambahan subsidi, tetapi itu di carry over di tahun 2023, ini APBN 2023 kurang lebih 190 triliun lagi. Nah, inilah problem-problem kita hadapi. Memang apa yang disebut dengan ICP, misalnya Indonesia Crude Price yang menyesuaikan dari harga rata-rata dunia tinggi sekali. ICP hari ini masih 105 US dollar per barrel. Mohon maaf saya agak terbata-bata karena saya juga baru saja siap, jadi belum info. Tapi itulah fakta hari ini bahwa BBM sudah jadi masalah atau energi fosil sudah jadi masalah di kita, maka kita akan segera masuk ke energi baru terbarukan dengan potensial kita yang luar biasa besar. Saya kira itu untuk sebagai pengantar diskusi. Oke, Pak Komaydi, kita apakah terlalu terbuai, Pak, dengan menggunakan BBM selama ini sehingga saat ini memang kondisi yang paling ideal? Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sugeng, minyak kita terbatas cadangan sampai 10-12 tahun, gas kurang lebih masih aman lah ya 20 tahun ke depan, tapi paling tidak harus ada diversifikasi atau mulai mengedepankan energi baru terbarukan. Bagaimana pandangan Pak Komaydi mengenai kebijakan yang tengah dilakukan saat ini? Iya, saya kira harus paralel ya, Mas Ferry. Yang disampaikan Pak Sugeng di dalam profil fosil energi saya kira tepat, dan sudah kita sama-sama edukasi ke publik bahwa cerita kita di 80-90-an dengan sekarang sudah sangat berbeda ya, Mas Ferry. Jadi produksinya udah turun jauh. Kita kebalikannya, Mas. Kalau dulu itu produksi kita 1,6 juta barel per day, konsumsi kita di kisaran 300-400 ribu. Kalau sekarang seperti yang sampaikan Mas Sugeng, produksi kita di bawah 700 ribu sekarang, konsumsinya yang 1,5, Mas. Udah mendekati produksi di tahun 80-90-an, jadi kondisinya sudah sangat berbeda. Nah, ketika treatmentnya masih sama, tentu nggak pas, karena kondisi di hulunya kan sudah berbeda. Nah, saya kira ini multisektor kebijakannya, tidak bisa sempit di sektor energi saja, tetapi juga di sektor-sektor penggunanya, termasuk di tempatnya Pak Sani, bahwa bagaimana optimalisasi angkutan publik ini yang harus dioptimalkan, termasuk juga paralel yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi, bagaimana energi baru terbarukan ini suatu keniscayaan ya, karena kan juga ada kesepakatan global bahwa kita sudah menetapkan mencapai net zero emisi di tahun 2060, dan itu harus dimulai dari sekarang, saya kira Mas Ferry. Jadi saya kira tidak meninggalkan fosil, tetapi kemudian harus jalan secara paralel, karena juga harus balance nih, Mas, dengan aspek ekonomi dan sosialnya. Umumnya bukan hanya EBT nih, semua jenis bisnis yang baru ya Mas Ferry. Kalau baru entry market biasanya harganya mahal, pun sama dengan EBT. Kalau masih baru pasti mahal. Nah, ini yang harus dicarikan solusinya, termasuk mungkin teman-teman di Komisi 7 ya, Mas Sugeng, perlu dorong pemerintah untuk memberikan insentif di energi baru terbarukan. Dan ini common ya Mas Ferry, di negara-negara lain, Eropa, Amerika, dan wilayah yang lain, umumnya EBT akan diintervensi terlebih dahulu. Nah, sejalan dengan itu kan aktiviti ekonomi dan sosial harus tetap jalan. Nah, ini kemudian paralel perlu memberikan perhatian untuk lebih di transportasi publik kalau menurut saya ya Mas. Saya analogikan demikian, misalkan satu bus begitu ya, satu bus dengan kapasitas katakanlah 50-100, itu kan setara dengan beberapa mobil pribadi ya Mas. Sementara kan daya angkutnya, kalau Mas Ferry misalkan sekarang pagi-pagi pergi ke arah Bogor Mas, yang sebelah kanan itu seperti
parkiran di jalan tol, Mas. Iya. Dan kalau kita cek lagi dalam satu mobil yang kapasitasnya 5 sampai 7 kursi, itu rata-rata hanya 1 sampai 2 orang. Ini kan pemborosan yang luar biasa. Nah, kenapa demikian terjadi? Karena mungkin transportasi publiknya belum mendapatkan sentuhan perhatian yang lebih baik lagi, begitu ya. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain misalnya, Mas, kenapa Singapura itu ketika harga BBM-nya naik sangat luar biasa tinggi, mereka santai-santai saja. Itu tidak sekedar bahwa pendapatan per kapitanya mereka bagus, besar, tetapi karena transportasi publiknya sudah sangat mapan, begitu, Mas. Yang terjadi di Inggris juga demikian. Di Inggris itu misalnya kalau Mas Berry naik kereta bawah tanah, itu setiap 3-4 menit pasti ada, begitu. Sehingga masyarakat sudah punya ekspektasi, oh kalau saya mau rapat jam sekian, maka pakai transportasi publik ini, berangkat dari rumah jam sekian, pasti tidak terlambat. Nah, di kita, manajemen hal seperti ini saya kira yang perlu diperbaiki. Kalau bisa moving ke transportasi publik misalnya, Mas, itu luar biasa penghematannya sebetulnya di aspek BBM. Jadi keresahan-keresahan kita dan diskusi-diskusi kita di setiap tahun anggaran mungkin tidak akan terulang lagi kalau transportasi publiknya diperbaiki secara baik, begitu, Mas. Kira-kira itu, Mas. Ya, ini gilirannya Pak Sani ya, organnya sebagai operator transportasi umum tentu juga diharapkan bisa memberikan dampak ataupun pandangan bagaimana optimalisasi penggunaan, Pak, karena tadi yang seperti disinggung, transportasi umum ini sebetulnya juga bisa menjadi wadah ya untuk bagaimana kita bisa berhemat menggunakan BBM yang stoknya mungkin cadangannya 10-12 tahun tadi yang disinggung oleh Pak Sugeng di awal. Bagaimana Pak Sani? Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sugeng, Mas Komedi. Jadi kalau kita bicara tentang bahan bakar subsidi, pertanyaan kami dari awal tuh jelas kok, Pak Sugeng. Ya. Apa sih tujuan pemerintah ingin untuk bahan bakar subsidi ini? Jadi kalau tujuan dengan menaikkan bahan bakar harga bahan bakar. Jadi kalau alasan negara untuk menurunkan subsidi yang 500 triliun, Pak Sugeng, ya, kebijakan yang diambil sekarang itu tidak akan menurunkan angka subsidinya, Pak. Kenapa? Hari ini kita ayo sama-sama kita duduk di SPBU yang menggunakan bahan bakar subsidi itu siapa? SUV yang tidak pantas, ya segala macam. Jadi kalau menurut kami, Mas Berry, kalau memang pemerintah ingin menurunkan 500 triliun ini simpel. Angkutan umum yang terregistrasi di Republik tercinta ini hanya 12-15% dari semua jumlah kendaraan yang meregistrasi. Jadi kalau misalnya pemerintah mau concernnya ke subsidi tadi, cukup bikin aturan bahan bakar subsidi hanya untuk angkutan umum. Saya sepakat dengan Mas Komedi. Kami sebagai operator sangat-sangat siap untuk melayani masyarakat. Namun, kalau Kementerian Teknis yang mengakomodir kepentingan perhubungan ini melakukan banyak program, tapi tidak dibarengi dengan kebijakan lain. Contoh, produksi sepeda motor terus digenjot. Sepeda motor dulu sempat direm dengan BP dan segala macam. Sekarang loss. Kendaraan pribadi. Hari ini kita investasi bus, angkutan umum, dan investasi kendaraan pribadi lebih mudah dan murah kendaraan pribadi. Itu 2. 3 itu tadi saya bilang. ESDM memerintahkan Pertamina, Pak Sugeng, yang namanya pembatasan CC. Ayo kita lihat lagi, Alphard, Terios dan segala macam masih bebas kok ngisi Pertalite. Pajero, Spot, Fortuner masih bebas ngisi biosolar. Nah, artinya mohon izin, sebenarnya pemerintah ini hanya cukup tegas saja. Tegas siapa yang layak menggunakan bahan bakar subsidi. Nah, ini dengan ketegasan ini juga menyelesaikan permasalahan seperti Mas Komedi sampaikan tadi. Sebenarnya yang Mas Komedi sebutkan tadi, kita naik bus angkutan umum, angkutan massal yang mungkin isinya nggak banyak, tapi parkir bareng di jalan tol dengan kendaraan pribadi. Saya bisa yakinkan dan saya bisa pastikan kepada Mas Komedi, kalau yang di samping parkir bersama itu tidak semuanya private car, tapi kendaraan pribadi yang menjelma menjadi angkutan umum. Pertanyaan menariknya lagi, kenapa
Nah, kami, Mas Beri, kami ini tidak diberikan setara. Artinya gini, yang namanya public transport, pelayanan ke masyarakat tuh harus mendekat ke pelayanan. Setuju ya Mas Komandi ya? Kenapa kami kenapa kami tidak famous? Karena kami dibatasi oleh regulasi-regulasi yang tegas. Jadi kami harus ke terminal, begini begitu. Sementara dari terminal ke tempat kebutuhan masyarakat itu sulit. Nah, jadi ini sebenarnya kalau tinggal pemerintah duduk bareng antar dengan Kementerian Teknisnya, tentu disupport oleh Pak Sugeng dan kawan-kawan yang di parlemen. Oke. Kami siap banget gitu loh. Nah, jadi permasalahan ini akan selesai kalau pemerintah tegas siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Mungkin menurut saya kami di situ. Oke, baik. Pak Sani, Pak Komaydi, dan juga Pak Sugeng sudah memberikan pandangan. Ini baru awal diskusi kita di pagi hari ini. Saya menambahkan sedikit, Mas. Boleh, silakan Pak Sugeng. Sebelum nanti saya sapa juga ada penelpon yang sudah bergabung. Jadi secara pribadi saya sebagai Ketua Komisi 7 dan juga Polisi Komisi 7 waktu kita bahas, kita sepakat mengurangi subsidi otomatis dengan menaikkan Pertalite misalnya dari 7.600 menjadi 10.000, dari solar dari 5.100 menjadi 6.800, itu dengan catatan angkutan umum itu tidak boleh naik. Itu waktu itu tegas kami, sangat-sangat tegas. Tetapi pemerintah menjawab, bahkan formula-formulanya hampir diikuti apa yang disampaikan oleh Komisi 7. Hanya saja itu tadi, pemerintah menjawab bagaimana untuk angkutan itu adalah melalui transfer daerah yang jumlahnya hanya 2 triliun. Saya kira tidak cukup itu untuk bagaimana mengkompensasi naiknya, sehingga begitu BBM naik itu subsidi dikurangi, lantas yang mengumumkan pertama adalah Organda untuk menaikkan transportasi, dan itu akan secara berantai akan menaikkan harga-harga yang lain itu, Pak. Yang lain karena transportasi. Nah, waktu itu sudah kita hitung bahwa kalau toh harus naik BBM tadi, Pertalite dan juga solar, itu adalah angkutan umum. Bahkan waktu itu eksplisit kita, angkutan umum dan roda 2 motor. Jadi sehingga dengan berbagai pertimbangan, dengan perhitungan, karena motor tidak lagi sekedar menjadi alat transportasi, sekarang sudah menjadi urat nadi ekonomi bagi masyarakat tidak mampu. Itulah sebetulnya setelah kita hitung sedemikian rupa. Dengan demikian maka beban itu atau tidak tepat sasaran itu tidak berlarut-larut seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sani gitu loh, bahwa hari ini betul subsidi sangat tidak tepat sasaran. Yang ada yang menikmati bahkan adalah pemilik roda 4 yang itu notabene orang yang mampu, padahal ideologi subsidi itu adalah bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mempertahankan atau meningkatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu. Nah, inilah fakta hari ini. Saya sepakat sekali apa yang disampaikan Bung Sani. Kita tegas. Sekali lagi pemerintah ini kadang-kadang mohon maaf nih, karena mungkin takut nanti tingkat keterpilihannya, tingkat popularitasnya akan anjlok, maka bahasa yang populer terus yang dilakukan, padahal itu tidak tepat sasaran. Saya kira sekedar menambahkan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Sani tadi ya. Waktu itu adalah sikap kami bahwa angkot tidak boleh naik. Kalau naik itu akan menarik seluruh biaya-biaya yang lain naik itu, Pak. Ya. Kita lanjutkan. Ada 3 penelpon yang sudah bergabung. Mereka ingin menyampaikan pandangannya. Nanti bisa kita berdiskusi bersama-sama, didiskusikan dengan Pak Sugeng, Pak Komaydi, dan juga Pak Sani. Ada Pak Dodi di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Halo Pak Dodi. Pak Dodi masih bersama kami? Sudah terputus. Saya ke Pak Iswanto di Bandung. Halo Pak Iswanto. Ya, selamat pagi Bung Beri. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, pagi Bapak para narasumber. Silakan, langsung Pak Iswanto. Iya, kita bicara masalah energi bahan bakar ini belasan tahun, bahkan mungkin sudah berapa puluh tahun. Tapi yang dibicarakan selalu pembatasan. Kita seneng banget mengklasifikasikan masyarakat ini yang berhak, itu yang berhak. Mikirnya cuma batas saja. Padahal ya, yang dikatakan bahan bakar kita terutama transportasi itu 30-40% itu untuk kemacetan. Jadi yang disubsidi itu untuk macet, bukan untuk masyarakat. Ya, satu kedua.
Jadi yang harus dipikirkan adalah tadi ada narasumber yang mana tadi yang itu bagus itu. Satu, bukan kita hanya memikirkan energi yang baru. Kedua, kita harus memikirkan bagaimana mengatasi kemacetan. Ketiga, bagaimana kita membuat angkutan massal, bukan hanya umum loh, massal. Jadi kalau masyarakat itu dibikin tidak tergantung pada masyarakat tidak perlu beli bahan bakar. Keempat, termasuk angkutan barang. Angkutan barang itu berapa? Itu truk dari Tanjung Priok itu berapa ribu? Itu berapa satu hari berapa banyak itu bahan bakar yang dibeli. Jadi jangan mikirin batas-batas, mikirin bagaimana kita supaya mengurangi tidak memakai bahan bakar. Itu yang harus dipikirkan. Masyarakat setiap hari di batas-batas diklasifikasi bagaimana mau menyelesaikan masalah itu saja. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Iswanto. Pak Faisal di Depok masih bersama kami, Pak Faisal. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam. Boleh dikecilin dulu Pak volume radionya supaya nggak feedback. Ya, Bapak, mohon penjelasan tadi. Boleh dimatikan saja radionya Pak supaya nggak feedback Pak. Mohon maaf. Oke, udah ya Mas Ferry. Sudah Pak Faisal, silakan Pak. Ya, mohon penjelasannya ke Bapak tadi mengenai bahan bakar yang akan langka. Apakah sudah ada program dari sekarang dimulai? Karena seperti sebetulnya ini kan fosil sudah lama, tapi apakah sudah dimulai untuk mengantisipasi itu? Mohon penjelasannya dengan jelas. Terus yang kedua tadi mengenai perbandingan Singapura, Inggris dan Eropa, itu sangat berbeda bangsa dengan Indonesia. Singapura itu tidak ada se-Jawa, kalau Eropa itu hanya se-Jawa, jadi sangat berbeda karena banyak dan sedikit. Tentunya akan berbeda pola mengelolanya. Dan ketiga mengenai dari transportasi, Pak mohon juga dijelaskan bahwa sebetulnya ada keuntungan nggak sih atau hanya ruginya saja yang dilaporkan supaya masyarakat juga mengetahui. Jadi untuk Bapak anggota DPR mohon penjelasannya yang disebut hasil bumi, laut, udara untuk kesejahteraan masyarakat dan hak dinikmati masyarakat itu seperti apa sih, dan subsidi itu seperti apa, kok ada kata-kata seperti subsidi itu. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Faisal di Depok. Kita terima 3 penelpon. Ada Pak Sunarno di Cikarang. Halo Pak Sunarno. Selamat pagi Mas Beri. Selamat pagi Pak Sunarno. Narasumber yang terhormat ya. Kita ngebahas masalah subsidi BBM ini tidak pernah tuntas dari tahun ke tahun, dari rezim ke rezim ya Mas Beri ya. Jadi karena memang terlalu syarat kepentingan politiknya daripada memang untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa saya bilang terlalu syarat kepentingan politiknya? Karena selalu, apalagi sekarang ya, selalu berusaha untuk memberikan subsidi dalam bentuk tunai gitu ya, bantuan-bantuan tunai itu kan sebetulnya lebih banyak manfaat kepentingan politiknya gitu daripada memang dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat gitu. Nah, saya sangat setuju. Kalau selama transportasi publik itu tidak dibenerin, tidak akan selesai sampai kapan juga masalahnya. Seperti contoh gini Mas Beri, saya tinggal di dalam perumahan yang ke jalan rayanya aksesnya agak jauh ya, di dalam gitu. Di tempat saya itu kita sulit sekali menemukan halte feeder, minibus feeder ya. Sulit, kita itu dari rumah menuju feeder bisnya aja itu sudah butuh waktu bisa setengah jam. Minimal 20 menit gitu ya. Dari feeder bis juga kesiapan bisnya juga tidak ada. Jadi kalau kita ingin beralih itu sangat sulit sekali karena seperti tadi dari Organda ya. Pemerintah tidak pernah berpikir bagaimana menyiapkan feeder connectivity-nya itu tidak pernah disiapkan infrastrukturnya. Jadi bagaimana mungkin gitu kita bisa mau masyarakat berpindah ke transportasi publik gitu. Malah yang dikeluarkan hanya kebijakan-kebijakan yang sangat berbau politik. Jadi tidak akan pernah tuntas menurut saya. Kecuali anggota dewannya sudah berpikir pro rakyat, baru itu bisa selesai. Terima kasih Mas Beri. Terima kasih Pak Sunarno di Cikarang. Ini baru 3 penelpon, belum via WA ini Pak. Ini ramai juga via WA. Dari tadi kita berbincang sudah banyak yang berkomentar. Saya mungkin akan berikan Pak Komaydi dulu kesempatan ya. Tadi Pak Sugeng sudah menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Sani. Pak Komaydi bisa menanggapi beberapa diantaranya, tapi tadi ada beberapa pertanyaan juga yang spesifik ditanyakan ke Pak Sani dan juga Pak Sugeng. Silakan Pak Komaydi. Baik Mas Beri.
Yang pertama dari Pak Iswanto, saya kira masalah pembatasan memang agak sulit ya Mas ininya. Apalagi kalau payung hukumnya atau regulasinya kan sampai dengan hari ini juga revisi Perpesnya belum selesai memang Pak. Dan kalau kita kembali ke konstitusi memang debatable karena semua warga negara segenap tumpah darah Indonesia itu berhak dilindungi oleh negara begitu ya. Ini kemudian bicaranya agak susah kalau kemudian pakai perspektif itu. Tetapi di dalam subsidi seperti yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi ada skala prioritas Bapak. Jadi yang prioritas adalah yang paling tidak berdaya begitu. Nah, sementara di dalam konteks subsidi BBM ini ada filosofi yang terbalik sebetulnya, Mas Berry. Kalau ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman publik di media juga, bahwa kalau yang penerima subsidi itu kan definisinya adalah rakyat miskin. Rakyat miskin referensinya adalah ke garis kemiskinan ya, Mas. Garis kemiskinan Indonesia di semester 1 2022 adalah kisarannya 500.000, Mas. 500.000 kalau dibagi dalam 30 hari itu per bulan per kapita ya, Mas Berry. Yeah. Kalau per hari adalah sekitar 13.000, jumlahnya kisarannya seperti itu. Nah, secara logis bagaimana masyarakat dengan pendapatan 13.000 per hari itu pasti habis untuk makan. Belum sampai menyentuh ke kebutuhan sandang ya. Logikanya otomatis tidak bisa menjangkau untuk beli motor maupun mobil. Sehingga, dan itu jumlahnya ada 27 juta Mas, di semester 1 2022. Artinya ada saudara-saudara kita yang hampir 30 juta, mereka nggak bisa mendapatkan akses untuk bisa mengakses subsidi BBM. Karena syarat untuk mengakses subsidi BBM minimal harus punya motor. Kalau punya sepeda nggak bisa kan Mas, kan nggak mungkin sepeda diisi pakai BBM. Nah, ini ada logika yang saya kira perlu diluruskan di dalam konteks subsidi. Nah, di dalam konteks kemacetan saya sependapat Pak Iswanto bahwa memang solusinya adalah transportasi publik. Bahwa memang transportasi publik ini harus dibenahi. Karena di mana-mana negara-negara yang sudah maju referensinya, ini mungkin menyambung juga ke Pak Faisal, negara-negara maju ini hanya sebagai contoh ya, mungkin polanya memang berbeda. Indonesia negara kepulauan yang luar biasa, mungkin memang tidak bisa disamakan dengan Singapura, tidak bisa disamakan dengan Inggris, tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah referensi pola policy publiknya yang perlu diambil. Kalau daerahnya ya memang sudah anugerah dari Allah adalah demikian, yang tentu punya tantangan yang berbeda-beda begitu. Tetapi poinnya adalah umumnya di negara-negara yang sudah maju itu transportasi publiknya yang sudah mapan. Kenapa mapan? Menuju ke efisiensi begitu ya. Efisiensi di dalam banyak hal termasuk energinya, kemudian waktu, ekonomi dan lain sebagainya menuju ke arah yang sana begitu. Nah, biasanya negara-negara yang masih menuju ke emerging atau berkembang itu biasanya memang kendaraan pribadinya luar biasa. Beberapa tahun yang lalu misalkan Mas Berry kalau kita cek di Vietnam itu motornya luar biasa, kendaraannya di jalan luar biasa. Mungkin Pak Sani nanti bisa menambahkan, itu luar biasa tingkat kreditnya. Memang menuju ke arah pertumbuhan, tapi ketika menuju ke negara yang semakin maju biasanya memang lambat laun masing-masing sudah sadar, oh ternyata efisien pakai kendaraan pribadi. Terus kemudian parkir di tempat tertentu, kita nyambung ke misalkan publik gitu. Ini contoh, kebetulan saya tinggal di area Ciputat, daerah BSD Bintaro, Mas. Kalau saya ke Jakarta, saya ke Lebak Bulus, Pak Sani. Saya parkir kendaraan di situ, kemudian nyambung MRT ya. Begitu Mas. Itu sangat-sangat efisien, waktunya bisa ditebak gitu ya. Terus kemudian yang terakhir ke Pak Sunarno, syarat dengan kepentingan. Memang kemudian ini kemarin juga yang disinggung oleh Mas Sugeng, di FGD kita terakhir yang ketemu Mas Sugeng. Ya. Saya kira Perpres 2014 191 ini sangat luar biasa bagus sebetulnya Mas Berry. Awalnya saya sangat mendukung semangatnya pemerintahan Pak Jokowi yang kemudian saat Perpres ini terbit, premium atau RON 88 itu tidak boleh didistribusikan di Jamali, Jawa, Madura, Bali. Jadi pada saat itu kalau Mas Berry cek di SPBU seluruh Jawa, Madura, Bali itu yang nozzle warna kuning sudah nggak ada. RON 88 artinya tidak ada. Gitu. Tetapi sayangnya Mas, di 2018 menjelang mudik Idul Fitri, kemudian government mengembalikan itu ke Jawa, Madura, Bali lagi Mas, yang volumenya sebenarnya turun drastis pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu juga menjelang hajatan politik 2019. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi kalau hipotesanya Pak Sunarno kemudian untuk elektabilitas, untuk kepentingan politik dan lain sebagainya, puzzle-puzzle itu yang ketika disambungkan memang ada kecenderungan mengarah ke kepentingan yang demikian begitu. Padahal
yang semestinya ini adalah pemikirannya harus jangka panjang saya kira. Tadi Mas Sugeng sudah menyampaikan, kita tinggal provennya itu 2,5 miliar barel, kalau dengan produksi yang 600.000 saja, itu 10 sampai 12 tahun lagi habis begitu. Kalau ditemukan cadangan baru memang ceritanya berbeda, tetapi tentu kita harus basisnya adalah apa yang kita punya. Nah, kalau yang kita punya sekarang ini kan dengan yang ada sekarang ini, Mas, kenapa ini harganya luar biasa naiknya sangat signifikan? Karena memang dengan adanya perang Rusia-Ukraina ini impornya agak terhambat begitu. Nah, ini yang disampaikan Mas Sugeng tadi, produksi kita 600.000, konsumsi kita 1,5, otomatis kan ada 900 sampai 1 juta yang harus kita impor. Ya ibaratnya begini Mas Berry, kita sebagai pedagang sayur misalnya, belinya di pasar induk katakanlah kangkung per ikat 5.000, tapi diminta jual 3.000 rupiah ketika kita jualan. Ya nanti kerugiannya tinggal dihitung waktu saja Mas, waktunya berapa, kalikan volume berapa ikat. Nah BBM sama demikian sebetulnya. Nah Pertamina sebetulnya kalau kita bicara yang sekarang yang ditugaskan adalah Pertamina Patraniaga, kalau kita cek laporan keuangan mereka sudah sangat merah. Tetapi nggak tahu ini pemerintah dalam rangka ada dua hal saya melihatnya, pemulihan ekonomi dari masa pandemi menuju endemi dan kemudian stabilitas politik di menjelang hajatan 2024 ya. 2024 kemudian sepertinya nih yang saya lihat dari luar, pemerintah mengambil aspek stabilitas sosial masyarakat dan ekonominya, kemudian resiko fiskalnya dan ketahanan energinya yang kemudian agak dibelakangkan. Tetapi di dalam jangka panjang, kalau saya diskus dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran, Mas, yang namanya individu dikatakan hidup itu, kalau badannya masih hangat, Mas. Badannya masih hangat itu indikasi ada punya energi, Mas. Kalau nggak punya energi, badannya sudah dingin, itu katanya mayat. Nah, sebuah negara, kalau tidak bisa mengelola energi, ya bisa ada ancaman menjadi mayat negara. Tidak punya apa-apa, begitu. Negara yang akan menang itu adalah negara yang bisa memaintain energinya dengan baik dan benar. Oke. Dan message dari Pak Sugeng saya kira sudah sangat proven bahwa kita harus paralel juga mengembangkan energi baru terbarukan. Tapi itu tadi Pak Faisal mengatakan, apakah kita sudah memulai untuk mengantisipasi kemungkinan tadi cadangan minyak 10 sampai 12 tahun, gas kurang lebih 20 tahun. Kita udah mulai belum sih sekarang ini? Kalau dikatakan memulai sudah, tetapi meskipun terlambat ya Mas, secara paralel saya teman-teman di parlemen dengan adanya mendorong RUU EBT juga kesadaran dari itu saya kira Mas, meskipun nanti jalannya juga cukup terhambat ya. Sudah 3 tahun yang lalu ya Mas Sugeng. Betul sekali. Tapi sampai hari ini juga masih ada beberapa klausul yang masih diperdebatkan antar pihak begitu. Baik, ya. Nanti Pak Sugeng bisa menjawab sekaligus tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faisal. Tapi saya mau ke Pak Sani dulu tadi Pak. Ada pertanyaan dari Pak Faisal. Masa sih Pak nggak ada keuntungannya yang didapatkan, rugi-ruginya terus yang diceritakan tadi, disinggung juga oleh Pak Faisal di Depok. Silakan Pak Sani. Kalau kita bicara untung rugi sebuah perusahaan atau operator angkutan, kami hari ini bohong kalau bicara pengusaha PO itu, wah untung saya sekian persen. Perusahaan transportasi yang hari ini berjalan itu bicara sustainability. Jadi hanya memaintain ekosistem bisnis internal mereka yang sudah berjalan. Jadi kalau kita baru bangun hari ini untuk berkecimpung dengan kondisi saat ini, kalau bahasa Belandanya kedangap-dangap lah, nggak gampang. Nah, jadi hari ini kami mohon maaf Pak Faisal, betul kita bukan bicara menyampaikan kerugian dan segala macam. Bicara untung itu kan bicara keuntungan kan bicara relatif dengan ekspektasi. Namun hari ini yang kami jalankan itu, kami menjalankan ekosistem yang sudah terbangun puluhan tahun untuk bagaimana terus supaya ini stabil. Jadi kalau kita bicara untung rugi sebuah perusahaan dengan investasi yang besar, ditambah di market kami harus berantem dengan situasi yang tidak mudah, itu sakit. Nah, jadi saya susah kalau mohon maaf saya tidak bisa menjawab bicara untung rugi segala macam. Yang jelas kami ini hanya menjaga sustainability yang ekosistem yang sudah kami jalankan puluhan tahun. Jadi kalau kita bicara apa yang disampaikan Pak Iswanto dan Pak
Pak Sunarno tadi ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau pemerintah ini duduk bersama, ya kan, dan libatkan kami sebagai pelaku, ini hanya bicara kebijakan kok. Tadi yang Pak Sunarno bilang connectivity. Hari ini Pak Sugeng kalau bicara di pemerintah daerah, pusat bicara apa, daerah punya kebijakan, dia merasa itu daerah dia beda lagi Pak ya. Panjang. Nah, jadi ini sebenarnya komitmen kita bersama lah. Saya tidak bilang atau menumpukan atau memojokkan pemerintah, tidak lah. Kita nggak boleh seperti itu. Kita duduk sama-sama, kita sepakati. Mungkin Pak Sugeng dengan domainnya, nanti yang Komisi 5 dengan domainnya, yang lain-lain mensupport. Bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, mewujudkan seperti yang Pak Iswanto bilang, angkutan massal tadi. Kami sadar Pak, angkutan ini belum murah. Bukan kami mengeluh lagi. Investasi sebuah bus, ini yang simpel saja Mas Berry ya. Kita beli bus, itu ada kandungan PPN. Sementara transport perusahaan jasa itu PKP non PPN 11%. Kalau sebuah bus itu 2,7 miliar, 11%-nya berapa itu? 300 jutaan. Artinya kalau itu bisa dipotong, ditambah maintenance cost. Tadi saya sedikit mundur, Pak Sugeng agak nyenggol tadi. Organda sudah duluan mengumumkan kenaikan. Jadi mohon izin Pak, dari 2021 akhir semester 4 sampai 2002 pertengahan Pak, semester 2 itu inflasi di harga spare part minta ampun sudah Pak. Jadi dengan alasan perang Ukraina lah, dan ditambah lagi ini yang unik lagi Pak Sugeng, itu di perindustrian itu untuk ban itu ada namanya kuota Pak, untuk import ban yang tidak ada pabrik di Indonesia. Sementara ban yang kami gunakan pabrik Indonesia tidak bisa pakai, tidak bisa bikin. Jadi harus import. Nah, spesifikasi tidak bisa dipenuhi lokal berarti ya. Betul. Ini dibikin kuota sehingga teman-teman importir ban bermasalah. Nah, pada saat bermasalah, jadi kalau kami dulu, ini kita bicara ngomong dulu bicara di 2015 mundur lah ya. Kami tuh bisa bicara Pak Sugeng, ban merek A, saya butuh ban setahun ini 1.000. Kita kontrak dengan harga pasti, kamu supply setiap bulan sekian ratus. Hari ini mereka tidak berani Pak. Begitu kita bilang kita kontrak setahun, pokoknya kamu sebulan suplai sekian, satu. Mereka bermasalah di importir Pak. Jadi kalau Pak Sugeng lagi mungkin di jalan, Mas Berry sama Mas Romaidi di jalan, melihat ada bus, ban depannya mereknya A, ban belakangnya mereknya C, itu bukan mengurangi kualitas, tapi itulah yang terjadi. Karena kami harus belang-belang mereknya. Nah, itu salah satu. Pada saat mereka tidak bisa memastikan harga inflasi. Jadi kami dari 2021 semester 4 sampai ke pertengahan 2022, inflasi harga spare part udah ampun, Bang. Nah, ini kan yang memang kami harus sesuaikan. Baik. Itu Mas Berry. Ya. Pak Sugeng, silakan. Ya. Pak Sugeng, gilirannya Pak Sugeng ini untuk bisa menanggapi. Apa yang disampaikan jadi tadi penanya, terima kasih sekali. Bahkan ada yang kritik kalau DPR sudah berpihak kepada rakyat. Nah, itu udah ngena banget tuh di Pak Sugeng tuh. Ya Allah ya kita ini bekerja siang, pagi, malam, sore gitu dan sebagainya ya untuk rakyat gitu loh. Ini stigmatisasi yang mohon maaf ya, kita menjalankan tugas masing-masing ya. Insya Allah lah kalau kita tetap amanah ya, bahwa penilaian kurang dan sebagainya. Jadi begini, apakah tidak ada upaya apa yang dilakukan untuk tadi misalnya cadangan minyak dan sebagainya? Betul, tadi diawali juga dengan kan ini secara konstitusi bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kan begitu? Ini beranjak dari konstitusi itu. Betul sekali bahwa kita pun bekerja keras dalam rangka untuk memenuhi konstitusi itu. Tapi bahwa semua itu ada biaya dan teknologi dan kemampuan-kemampuan lain itu iya juga. Misalnya apa? Dalam eksplorasi mencari cadangan minyak. Karakter geologis di Indonesia itu minyak dan gas itu semakin ke laut dalam. Nah ini
mungkin bagi yang technical ini agak teknikal. Semakin ke laut dalam, artinya apa? Biaya eksplorasi itu mencari cadangannya dan juga eksploitasi memproduksinya semakin mahal. Itu fakta kita negara kepulauan itu ya kayak kita nih. Jadi sekarang ini misalnya Indonesia dalam 610.000 barrel per hari liftingnya produksi minyak mentah dalam negerinya itu sekarang hanya tinggal 2 backbone-nya istilahnya. Tulang punggungnya di 2 tempat, yakni di blok Rokan itu di Riau sana, kebetulan juga onshore di permukaan, dan di blok Cepu Banyu Urip, karena Cepu itu ada 2, ada Jambaran Tiung Biru dan Banyu Urip. Kalau Banyu Urip itu minyak, Jambaran Tiung Biru gas. Nah, dari yang ada secara teknikal geologis itu kebetulan juga ketika dicari pun dengan harga biaya eksplorasi yang mahal dan juga dengan yang ditemukan kebanyakan gas terus. Terakhir misalnya ditemukan cadangan di namanya Andaman, itu ada di atas Aceh sana yang secara ZEE zona ekonomi eksklusif agak sudah mulai masuk kawasan internasional, dan itu juga biayanya eksplorasinya besar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita di DPR, kan ingat fungsi DPR itu secara normatif ada 3. 1, membuat undang-undang. Ini DPR, kalau di DPRD kan peraturan daerah. Kedua adalah membuat APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau di daerah namanya membuat APBD. Dan ketiga adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi apa yang kita rumuskan dalam konstitusi dijalankan melalui pemerintahan dan juga dengan anggarannya, maka diawasi. Bahkan kalau di Komisi 7 ada fungsi keempat, yakni adalah fungsi problem solving. Karena sering terjadi kebuntuan antara pihak. Nah, dari itu semuanya misalnya begini, bagaimana untuk mencari cadangan minyak? Itu namanya ada di APBN, dan disebut dengan cost recovery. Cost recovery itu sekarang tuh lebih kepada untuk mengganti biaya yang karena memang sistem kita ini agak teknis ya, tetapi ini perlu menjadi pemahaman masyarakat bahwa kita pun terus melakukan upaya pencarian cadangan-cadangan yang biayanya sekali ngebor itu kurang lebih 700.000 dolar, kurang lebih hampir 10 miliar satu bor, mengebor itu dengan kedalaman tertentu. Padahal untuk mencari cadangan itu juga membutuhkan pengeboran dan eksplorasi yang sangat-sangat mahal secara biaya dan teknologi tinggi. Itu faktanya kita, karena negara kepulauan ini. Nah, kebetulan yang ada di permukaan darat itu udah habis, boleh dikatakan demikian. Nah, upaya itu dilakukan. Hal lain adalah bagaimana agar bahwa energi itu bagi kami komitmen adalah namanya affordable istilahnya. Mudah dijangkau dan murah harganya. Murah kalau susah dijangkau juga percuma, maka kita memberi akses sebesar-besarnya kepada masyarakat. Tadi Mas Komaydi bagaimana bagusnya menjelaskan bahwa subsidi itu yang menikmati yang punya motor dan punya mobil. Bayangkan yang tidak punya mobil, tidak punya motor, yang jumlahnya kurang lebih betul hampir 30 juta itu, dan itu di bawah garis kemiskinan, tidak tersentuh oleh subsidi. Nah, upaya ini dilakukan terus-menerus. Misalnya apa? Hari ini PLN itu kalau tidak disubsidi, seperti apa? Harga batu baranya, harga listrik itu 4 kali lipat. Kenapa? Karena batu bara yang dipakai oleh PLN itu adalah harga internasionalnya sekarang sudah kurang lebih 200 dolar per ton, sehingga perlu harga khusus karena tadi mengingat konstitusi bumi, air, kekayaan terkandung dalam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dari sisi volume itu juga ada namanya DMO, Domestic Market Obligation, untuk kepentingan dalam negeri. Tidak boleh semuanya ekspor karena harga ekspor sedang tinggi. Harganya pun dipatok dengan harga dalam negeri. Tidak boleh harga sesuai dengan harga ekspor, karena kalau harga ekspor tinggi sekali, maka untuk PLN yang dikonsumsi PLN hanya bayar batu baranya kurang lebih 43 dolar saja dibandingkan 200 dolar kalau diekspor. Itu dah rumusan-rumusan kami di DPR untuk memastikan itu. Demikian juga di BBM. Bayangkan BBM kalau tidak disubsidi, harga keekonomiannya kan tinggi gitu kan. Pertalite misalnya dihargai 10.000, padahal itu adalah kurang lebih 12.500. Masih subsidi per liternya, bahkan dengan ICP 105 hari ini masih kurang lebih bahkan 14.000 kurang lebih, dan seterusnya karena fluktuasi nih harga crude-nya, tapi di harga rata-rata. Jadi itulah
kita semuanya berikhtiar. Ingat, fosil sudah jadi masalah memang, dan disubsidi gitu loh. Kalau minyak disubsidi, batu bara disubsidi, gas pun disubsidi dengan $6 per MMBTU istilahnya untuk listrik dan sebagainya. Ini semua disubsidi. Maka kalau energi baru terbarukan itu juga disubsidi, itu wajar. Tidak disubsidi sama-sama tidak disubsidi, itu sudah lebih murah energi baru terbarukan kalau tidak disubsidi. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa politik itu tidak juga berdiri sendiri. Negara ini memang sedang secara politik adalah politiknya energi fosil. Dunia pun demikian, apalagi Indonesia. Siapa yang punya batu bara? Siapa yang punya minyak dan sebagainya. Inilah fakta-fakta yang terus-menerus kami di DPR ikut berusaha keras sekeras-kerasnya agar hak-hak rakyat itu sebagaimana konstitusi yang dijamin konstitusi tetap dapat dijalankan. Memang tidak mudah, tapi itulah perjuangan. Terima kasih. Ini agak sedikit curhat juga. Tidak mengapa Pak Sugeng, Pak Komaydi dan juga Pak Sani, terima kasih untuk waktunya. Dari sini mungkin kita bisa membangun kesadaran ya kepada masyarakat, terutama yang tadi disinggung juga oleh Pak Sani, Pak Komaydi dan Pak Sugeng, bagaimana sebetulnya energi ini sudah sedemikian rupa krisisnya, sehingga untuk masyarakat yang sekarang sebetulnya masih disubsidi, terutama betul-betul lah dipergunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai tadi salah sasaran, ada kendaraan SUV dan lain sebagainya yang memanfaatkan. Dan dengan adanya transportasi umum, marilah kita juga sama-sama berhemat dengan cara parkirkan kendaraan di rumah, atau tadi seperti Pak Komaydi ya, parkir di parking lot, kemudian juga menggunakan transportasi umum, MRT ataupun sarana transportasi lainnya. Itu yang bisa kita lakukan untuk menghemat bagaimana energi yang sudah krisis ini di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Sugeng, Pak Komaydi dan juga Pak Sani sudah bersama Yasinta. Sehat selalu untuk semuanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa. Pak Sadi, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyampaikan via WA. Pak Andi usul role model manajemen publik massal transportation, jangan di Jabodetabek tapi di luar Jawa. Kemudian juga ada komentar yang disampaikan Pak Satrio, BBM subsidi khususnya hanya untuk plat kuning saja, bis, truk, mobil box, dan kendaraan roda 2 sehingga mudah diidentifikasi agar tepat sasaran. Terima kasih juga untuk Pak Asta, barang semua pada naik imbas dari kenaikan BBM. Subsidi juga tidak tepat sasaran, sementara SPBU tidak bisa mengatasi mana yang boleh kendaraan dengan Pertalite, mana yang tidak. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf tidak semuanya dapat saya baca satu persatu. Talk Highlight.